Oke, udah jalan. Oke, kita hari ini mau mulai presentasi tugas mata kuliah implementasi User Experience Design ya untuk tim 8. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 yang beranggotakan saya, Putri Kamalikiara Dewi, Kamila Arlinda, dan Ihsan Ma'ruf. Di sini kami akan mempresentasikan laporan dan prototipe aplikasi kami, yaitu POS. Untuk yang pertama, latar belakang, meningkatkan kebutuhan akan tempat tinggal sementara seperti rumah kos dan kontrakan sebanding dengan meningkatnya urbanisasi di Indonesia. Pekerja yang sedang mencari pekerjaan di luar kota harus mencari akomodasi di sekitar tempat kerja mereka, begitupun dengan mahasiswa yang masih berdengung itu suaranya. Baik. Pekerja yang sedang mencari pekerjaan di luar kota harus mencari akomodasi di sekitar tempat kerja mereka. Begitu dengan mahasiswa yang berkuliah jauh dari rumahnya harus mencari tempat tinggal sementara di sekitar kampus. Tidak hanya itu, seperti halnya pada wisatawan yang berkunjung jauh meninggalkan rumah perlu menemukan tempat tinggal sementara untuk bermalam. Rumah kos dan kontrakan memiliki perbedaan, antara lain satu, sistem pembayaran kos menggunakan jangka waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, sedangkan kontrakan menggunakan jangka waktu 6 bulan atau tahunan. 2. Fasilitas. Pada kos sudah disediakan fasilitasnya oleh pemilik, sedangkan kontrakan kebanyakan kosong. 3. Penghuni. Kos banyak ditempati oleh mahasiswa ataupun karyawan, sedangkan kontrakan biasanya ditempati oleh orang yang sudah berkeluarga. Harga rumah kos dan kontrakan juga berbeda-beda tergantung fasilitas yang disediakan. Saat ini, kemajuan teknologi informasi semakin cepat dan mudah. Teknologi informasi yang disebut internet ini memberi banyak manfaat bagi penggunanya. Pertukaran informasi yang sangat cepat tanpa adanya batasan ruang dan waktu adalah salah satu dampak positif yang dirasakan. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan jaringan internet akan menciptakan banyak peluang, terutama layanan promosi dan informasi. Sejak adanya pandemi, segala kegiatan yang semula dilakukan secara langsung atau offline, kini menjadi serba online, termasuk bekerja dari rumah atau work from home, dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan itu, pengguna internet di dunia mengalami peningkatan terus-menerus. Berdasarkan laporan data Reportal, tercatat ada 4,95 miliar atau 62,5% pengguna internet, di mana meningkat 4% dari tahun 2021. Ada pula pengguna internet di Indonesia yang tercatat ada sebanyak 204,7 juta atau 37,37% dari populasi di Indonesia. Berikut ini ada gambaran dari jumlah pengguna internet di dunia dari tahun ke tahun. Lalu di sini ada jumlah penduduk di Indonesia dan pengguna internetnya. Kemudian, namun ada pencarian tempat tinggal sementara yang beredar di masyarakat saat ini bisa dibilang masih dalam pencarian dengan cara yang sederhana. Masih banyak yang harus datang langsung untuk melihat kos atau kontrakan ke lokasi. Si pencari juga harus mencari tahu terlebih dahulu nomor pemilik kos atau kontrakan untuk menyewa maupun sekitar bertanya. Cara seperti ini cukup menyita waktu dan menyulitkan pencari kos dan kontrakan untuk menemukan tempat tinggal yang baik secara harga maupun tempat, apalagi bagi pencari kos yang sangat tinggal jauh dari tempat tujuan. Pemilik kos dan kontrakan pastinya akan menerima penyewa
yang memesan atau membooking dan membayar lebih dahulu. Pemilik rumah kos dan kontrakan masih banyak mempromosikan usahanya dengan cara memasang pamflet atau papan tulisan di depan rumah kos dan kontrakannya. Hal itu mengakibatkan tidak banyak pencari kos dan kontrakan yang mengetahui. Cara ini juga akan menyulitkan pemilik kos dan kontrakan untuk mendapatkan banyak penghuni. Dari masalah tersebut, maka dibuatkanlah aplikasi Bukos. Bukos adalah sebuah aplikasi pencarian tempat tinggal sementara. Bukos memiliki 11 fitur utama, yaitu profil, sewa kos, sewa kontrakan, room chat, my booking, pembayaran, schedule, promo, rekomendasi, maps, filter, dan favorit. Dengan fitur Bukos ini diharapkan bisa memudahkan para pencari kos dan kontrakan, juga memudahkan para pemilik kos dan kontrakan untuk mempromosikan propertinya kepada banyak orang. Nah, selanjutnya tujuan dan hasil yang akan dicapai oleh berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan tujuan dan hasil yang akan dicapai sebagai berikut, yaitu tujuannya yaitu memudahkan masyarakat dalam mencari atau menyewa kos dan kontrakan dengan cepat, kemudian membantu pemilik kos dan kontrakan untuk mempromosikan usahanya, memudahkan proses pemesanan dan pembayaran dengan aman, kemudian memudahkan mendapatkan informasi detail seperti fasilitas peraturan, kontak pemilik, alamat, dan sebagainya. Selanjutnya, hasil yang akan dicapai. Yang pertama, masyarakat mendapatkan informasi dalam mencari atau menyewa kos dan kontrakan dengan mudah dan cepat. Lalu, para pemilik kos dan kontrakan mudah dalam mempromosikan properti atau usahanya. Yang ketiga, proses pemesanan dan pembayaran akan mudah dan aman dilakukan. Yang terakhir, sangat mudah untuk mendapatkan informasi detail seperti fasilitas, peraturan, kontak pemilik, alamat, dan sebagainya. Kemudian, observasi berdasarkan dari survei ditemukan aplikasi atau layanan jenis seperti Mamikos dan Mauinap. Berikut ini perbandingan antara aplikasi kami, Bukos, Mamikos, dan Mauinap. Kemudian ada metodologi. Di sini kami menggunakan metodologi user centered design, yaitu merupakan metodologi yang digunakan dalam perancangan desain perangkat lunak dengan fokus pada kebutuhan pengguna agar user berjalan dengan baik. Dibutuhkan eksperimen, iterasi, dan pengalaman saat mengalami kegagalan. Prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan menjalankan UCD adalah mengerti user dengan jelas. 2. Tiap iterasi dilakukan evaluasi untuk membuat desain. 3. Mengutamakan pengalaman pengguna. 4. Melibatkan penggunaan dalam pembuatan dan perancangan desain. Ini untuk proses UCD ada understand content of use, kemudian ada specific user requirements, design solution, dan evaluation against requirement. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan metode yang digunakan. Yang pertama itu di understand context of use. Pada tahapan ini mengidentifikasi orang yang akan menggunakan sistem, dalam kondisi apa pengguna menggunakan sistem ini. Sasaran yang pengguna dari sistem ini adalah yang pertama, masyarakat yang mencari kos atau kontrakan yang dapat mengakses semua fitur di aplikasi Bukos. Yang kedua itu pemilik kos atau kontrakan yang dapat mempromosikan usahanya dan juga sebagai penyedia kos dan kontrakan. Yang kedua, specify user requirements. Peneliti melakukan pencarian mengenai daftar rincian dari kebutuhan user melalui kuesioner. Beberapa informasi yang dibutuhkan user terkait perencanaan sistem ada 11. Dari dapat menampilkan berbagai macam pilihan, lalu dapat menampilkan peta lokasi, dapat menampilkan radius, melakukan pemesanan, dapat menampilkan riwayat pemesanan, dapat menampilkan
dapat menampilkan riwayat pemesanan, tampilan dapat mempermudah pengguna dalam mencari informasi kos, dapat menunjukkan rute terpendek menuju lokasi yang dipilih pengguna, dapat dijalankan di berbagai perangkat yang terkoneksi jaringan internet, dan yang terakhir selalu dapat mengupdate pilihan-pilihan kos dan kontrakan terbaru setiap jangka waktu tertentu. Selanjutnya terdapat desain solutionnya yang akan membangun desain sebagai solusi dari sistem yang sedang dianalisis dengan teknik prototyping. Nah, berikut ada tampilan halaman utamanya. Baik, selanjutnya. Kemudian berikut merupakan tampilan profil calon penyewa, dan pemilik properti. Tahapan yang keempat, evaluation against requirements. Tahap ini tahap evaluasi terhadap perancangan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan user. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perancangan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan teknik kuesioner. Berikut Bisa adalah langsung ke pertanyaan-pertanyaan. analisis. Nah, baik, analisis produknya di sini pertama ada business goals. Yang pertama itu mampu menyediakan platform mengenai informasi kos dan kontrakan yang berkualitas bagi masyarakat, meningkatkan efektivitas masyarakat dalam menyajikan dan mencari informasi kos dan kontrakan secara daring, kemudian menyediakan sarana promosi bagi pemilik bisnis, properti, kos, dan kontrakan. Nah, selanjutnya brand identity. Yang pertama, positioning. Aplikasi informasi kos dan kontrakan secara daring ini kami posisikan sebagai aplikasi bermanfaat yang mampu memberikan informasi yang akurat, tepat, dan efektif bagi masyarakat. Yang kedua, slogan aplikasi ini adalah tempat nyaman selain rumah. Untuk logonya di sini ada lambang seperti bisa dilihat seperti rumah. Untuk warnanya di sini ada warna Tosca, itu artinya merupakan seperti lautan yang luas akan informasi. Kemudian ada icon seperti buku yang sedang terbuka, kondisi terbalik, yang berarti segala informasi ada di dalam aplikasi. Kemudian kedua ikon tersebut dapat membentuk sebuah rumah, yang di sini artinya sebagai rumah untuk tempat tinggal sementara seperti kos dan kontrakan. Kemudian untuk kata bukos itu diambil dari dua kata, yaitu book dan kos. Book sendiri bisa diartikan sebagai buku yang memberi informasi di dalamnya dan juga booking atau menyewa. Kata kos itu yaitu tempat tinggal sementara, sehingga bukos dapat diartikan sebagai penyedia informasi dan penyewa tempat tinggal sementara. Yang keempat ada experiential atau kisah brand. Awal mula menentukan sebuah nama aplikasi Bukos ini berawal dari kesulitan masyarakat dalam menyewa tempat tinggal sementara. Para pencari tempat tinggal juga harus survei langsung ke lokasi. Hal itu cukup membuang-buang waktu dan tenaga. Dari sekian banyak jenis tempat tinggal, kos dan kontrakan adalah salah satu yang paling banyak dicari, terutama oleh mahasiswa rantau. Maaf, lupa unmute. Untuk success metric, di sini target kami yaitu dalam pengunduhnya memiliki 25 pengunduh pada bulan Januari dan akan meningkat setiap bulannya, sehingga target di bulan Juni aplikasi kami setidaknya akan mendapat 100 pengunduh dan grafiknya harus meningkat setiap bulannya. Berikut gambaran grafiknya. Baik, selanjutnya batasan produk dari aplikasi Bukos ini yaitu yang pertama, sistem tidak menangani generate username dan password. Username dan password diberikan di luar sistem. Kemudian yang kedua itu
Informasi yang disediakan berupa foto kos atau kontrakan, kamar kosong, lokasi fasilitas, kontak alat lengkap, nama pemilik, nama kos atau kontrakan, pembayaran. Kemudian yang ketiga itu, hasil dari penelitian ini hanya akan menghasilkan prototipe dan sampling tempat kos kontrakan yang ada di Indonesia. Kemudian sistem tidak bisa diakses secara bebas oleh pengguna, hanya memungkinkan untuk pemilik bisnis properti memasukkan data mengenai properti yang akan disewakan dan pengguna mengisi beberapa data yang diminta. Dan yang terakhir, aplikasi ini hanya tersedia pada sistem operasi Android. Kemudian untuk platform yang kami gunakan yaitu Android. Keunggulan dari aplikasi mobile yaitu UI dan UX yang menarik, dapat diakses kapanpun tanpa batas waktu, fitur lokasi awareness lebih baik, dapat terus berjalan tanpa internet. Kemudian analisis pengguna, yang pertama ada segmentasi pengguna. Dalam menentukan target audience, pengguna analisis kriteria yang dilakukan dengan cara menganalisis target berdasarkan segmentasi yang seperti demografis dan yang menyangkut usia dan umur 12-60 tahun, pekerjaan dan jenis kelamin berdasarkan dari hasil dari survei yang dilakukan sehingga dapat dibuat dengan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, user persona. Di sini terdapat mahasiswa atau mahasiswi yang bernama Siti Rohmah. Nah, Rohmah ini adalah mahasiswi aktif yang sedang berkuliah di Politeknik Tangerang, yang sedang merantau ke Tangerang dan tinggal sendiri di kos-kosan di Tangerang. Ia juga merupakan mahasiswi yang aktif dalam berorganisasi dan aktif di sosial media. Nah, frustration yang dia miliki ini adalah tidak dapat survei kos secara offline langsung ke tempat, kemudian kesulitan mendapat kos yang baik secara daring. Nah, maka Siti Rohmah ini memiliki tujuan atau kebutuhan berupa mendapat informasi kos dengan akurat secara daring. Dan media sosial yang Siti Rohmah ini miliki berupa Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram. untuk user persona pemilik bisnis, yaitu ada Bagus. Di sini Bagus Santoso adalah seorang yang memiliki bisnis properti rumah kos di Gresik, Jawa Timur. Untuk mempromosikan bisnisnya, ia biasanya melakukan promosi melalui tulisan di depan rumah dan melakukan lewat status WhatsApp. Untuk frustasinya, tidak banyak pesaing yang menjalani bisnis properti. Banyak pesaing dalam menjalankan bisnis properti kos, kesulitan mendapatkan penghuni karena kondisi pandemi. Untuk tujuan dan kebutuhannya yaitu memudahkan pemberian informasi mengenai kos kepada calon pembooking. Selanjutnya, M-Fatimap dalam menampung respon user menggunakan Google Form terdiri dari pertanyaan mengenai pandangan pengguna terhadap kendala yang dihadapi masyarakat. Didapatlah hasil-hasil seperti ini. Kos-kosan yang kualitas tinggi justru jarang masuk ke aplikasi. Nggak semua aplikasi yang menyediakan layanan kosan itu murah dan terjangkau. Lalu tidak ada waktu untuk survei langsung, keliling saat mencari capek, susah apabila mengakses aplikasi, rumit. Lalu banyak pesaing, kos murah namun kualitas bagus, banyak yang tidak sesuai ekspektasi. Lalu ada harga tidak sesuai dengan lingkungan sekitar, fasilitas kadang kurang memadai, lalu kontrakan atau kos kurang nyaman, lalu kadang bingung sistem pembayaran tidak teratur. Nah, ini pains-nya, keluhannya, mendapatkan kos yang tidak sesuai ekspektasi, keliling saat mencari capek. Lalu harapannya itu mendapatkan tempat tinggal tanpa harus capek, lalu mendapatkan informasi kos dan kontrakan secara akurat dan mudah. Selanjutnya ada Customer Journey Map. Di sini kita memakai
user persona dari Bagus Santoso, yaitu pemilik bisnis properti. Berikut adalah customer. Ada mempromosikan menggunakan aplikasi, mempromosikan properti di Bukos, dan mempromosikan dengan mudah. Untuk goals-nya yaitu mempromosikan properti namun tidak mendapat penyewa, mencari solusi yang dapat membantu, mengunduh aplikasi Bukos, kemudian menggunakan aplikasi untuk pertama kali, kemudian memasukkan data dan bisnis propertinya menggunakan aplikasi karena merasa cocok. Lanjut ke selanjutnya, Justin. Nah, baik, selanjutnya di sini skenario pengguna rancangan produk, pertama itu, jadi ceritanya Roma ini merupakan mahasiswi teknik kesehatan di Tangerang. Ia merupakan mahasiswa yang sangat aktif, dan suatu hari kampusnya ini mengumumkan bahwa akan diadakannya pembelajaran secara hybrid. Nah, saat itu Rohma tidak bisa melakukan survei secara offline dikarenakan tidak ada waktu dan saat itu kondisinya COVID-19 sangat tinggi. Nah, ia sangat menghindari survei secara offline dikarenakan berharap akan meminimalisir membahayakan dirinya dan orang lain karena COVID-19. Nah, maka dari itu dia kebingungan bagaimana caranya mendapatkan kos atau kontrakan di sekitar kampusnya. Akhirnya dia men-scroll sosmednya dan menemukan iklan aplikasi Bukos ini, lalu kemudian ia mengklik dan karena dia pikir aplikasi ini akan sangat membantu untuk mencarikan solusi mencarikan kos dan kontrakan. Akhirnya dia mengunduh, melakukan registrasi, kemudian melakukan survei online pada aplikasi Bukos. Akhirnya dia mengajukan sewa pada kos yang dia inginkan dengan cara baik dan nyaman. Ya. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada story kedua, yaitu Pak Bagus yang merupakan pemilik bisnis properti dari Gresik itu mengeluh bahwa tidak dapat mendapatkan penghuni yang banyak. Kemudian Pak Bagus mencari informasi aplikasi yang bisa membantunya dan menggunakan aplikasi Bukos. Lanjut ke selanjutnya, Jason. Untuk fungsionalitasnya ada login, di sini ada username, password, lupa password, sidik jari, kemudian sign up, itu bisa melalui email, username, password, daftar sebagai penyewa, daftar sebagai pemilik, kemudian di home penyewa ada rekomendasi, promo, lokasi kos, dan notifikasi, sedangkan di home pemilik ada tambah properti, laporan, notifikasi. Untuk profile bisa untuk ubah profil, isi data diri, pengaturan, dan logout. Di dalam fitur kos itu ada cari lokasi, filter lokasi, foto dan video, detail kos, maps, metode pembayaran, harga sewa, kamar yang tersedia, dan live. Kemudian untuk di kontrakan, kurang lebihnya sama seperti yang di fungsi kos. Kemudian ada favorit, yaitu bisa mengajukan sewa dan tanya pemilik. Untuk waiting list, ada nama penyewa, kontak, kamar yang disewa, tata pembayaran, metode, status pembayaran, tanggal transaksi, tanggal mengundi, dan bukti transaksi. Untuk schedule-nya itu ada nama kos atau kontrakan, kamar yang disewa, sisa pembayaran, batas, perpanjangan sewa, upload bukti. Untuk room chat bisa tanya alamat, telepon, kirim pesan, kirim foto. Selanjutnya ada My Property, kemudian ada History, ada Verification, ada List Property, Transaksi, Penghuni. Selanjutnya. Lanjut ke interaction design-nya. Ini
mulai aplikasi, lalu ada sign up atau login, sign up untuk pengguna baru aplikasi, menggunakan email, username, lalu mengisi password, lalu sign up sebagai penyewa atau pemilik, lalu setelah sign up berhasil akan ke login. Di login ini langsung menggunakan sidik jari, menggunakan username atau menggunakan sosial media. Login berhasil akan ke home masing-masing penyewa atau pemilik, akan dialihkan ke masing-masing. Jika di penyewa akan ada rekomendasi, ada promo kontrakan, ada pencarian, lalu ada notifikasi. Jika ingin memesan langsung di pencarian, langsung bisa ke transaksi, masuk ke waiting list, lalu akan ke home pemilik. Di home pemilik ini bisa mengatur my propertinya, tambah properti itu ada laporan penyewa dan list penghuninya. Lalu kedua user ini, penyewa dan pemilik, bisa mengatur profil. Di profil itu ada ubah profil, data diri, pengaturan, dan logout. Jika logout, aplikasi akan selesai. Selanjutnya ada error handling. Di sini ada login, itu menggunakan pada username-nya itu 6-15 karakter, pada password-nya ada 8-15 karakter, kemudian bisa melakukan sidik jari. Untuk correction-nya, username yang Anda masukkan salah, kemudian password yang Anda masukkan salah, sidik jari Anda tidak cocok. Untuk recovery-nya bisa lupa password, terus ada tangan tidak boleh basah pada saat sidik jari, pastikan posisi jari sudah benar, ulangi sidik jari. Kemudian untuk sign up, bisa melakukan simpan otomatis pendaftaran pada email, itu menggunakan email terbaru yang belum terdaftar, tidak boleh menggunakan yang double, minimal 8 karakter, maksimal 25 karakter, pada username-nya sama dan password-nya sama seperti di login. Untuk my property, ada kategori property, tanda bintang wajib diisi, titik lokasi sesuai dengan alamat properti, kemudian favorit, pastikan akun sudah terverifikasi, maksimal ada 3 proses pengajuan sewa. Kemudian schedule, konfirmasi ke pemilik sebelum pembayar perpanjang sewa, pastikan bukti transaksi terlihat jelas. Baik, selanjutnya terdapat information architecture untuk aplikasi Bukos. Boleh ke bawah. Nah di sini terdapat persegi yang sudah berwarna-warni. Ini menginfokan bahwa apabila mohon tolong ke bawah kan. Nah iya, apabila persegi yang memiliki warna pertama ini atau hijau toska ini bisa diakses oleh admin, kemudian yang warna kedua ini bisa diakses oleh penyewa, dan warna yang tiga ini hanya bisa diakses oleh penyewa dan pemilik, kemudian yang warna keempat ini hanya bisa diakses oleh pemilik, dan yang terakhir ini bisa diakses oleh semua user, yaitu admin, penyewa, dan pemilik. Nah, yang pertama ini terdapat login. Kemudian apabila belum memiliki akun, silakan untuk melakukan registrasi pada sign up. Kemudian selanjutnya ada home atau berandanya itu pada beranda untuk penyewa maupun pemilik itu memiliki tampilan halaman yang berbeda, tentunya fitur-fiturnya juga di dalamnya. Kemudian selanjutnya pada kos ini ada cari lokasi kontrakan, itu cari lokasi kos, kemudian detail kos, maps, like, boleh selanjutnya Ihsan. Dan selanjutnya, halaman selanjutnya. Dan itu pun sama pada kontrakan, hanya perbedaannya itu hanya pada datanya tentunya. Apabila pada kontrakan, datanya tentu berupa kontrakan, apabila pada kos, tentu datanya berupa kos. Lainnya ada schedule, di sini terdapat nama properti, kamar yang disewa, sisa pembayaran, batas pembayaran, perpanjangan sewa, kemudian upload bukti transaksi, dan selanjutnya itu ada room chat yang bisa diakses oleh user, pemilik, dan pencari propertinya. Kemudian ada my property yang hanya bisa diakses oleh
pemilik properti. Baik, selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya pada profil itu user bisa melakukan ubah profil, kemudian ada data dirinya yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Selanjutnya, mohon scroll ke bawah, ke atas lagi sedikit. Nah, ada waiting list dan penghuni yang hanya mampu bisa diakses oleh pemilik, dan history yang hanya mampu diakses oleh penyewa atau pencari. Selanjutnya, mohon scroll ke bawah, dan pengaturan atau logout yang bisa diakses oleh penyewa maupun pemilik. Baik, selanjutnya ini berupa wireframe dari aplikasi Wukos. Ya, boleh lanjut scroll, Isan. Kemudian selanjutnya ada test plan. Di sini feature list-nya itu ada register, login, profile, penyewa, cost, kontrakan, favorit, schedule, history, pemilik, waiting list, my property, penghuni, laporan, dan room chat. Untuk background-nya, itu mengembangkan teknologi informasi dalam aplikasi untuk memudahkan masyarakat yang memiliki atau sedang mencari properti untuk memberikan dan mendapatkan informasi mengenai properti yang lengkap, update, dan percaya. Untuk goals-nya, apakah user berhasil melakukan registrasi akun dengan mudah pada aplikasi, apakah user berhasil melakukan login dengan mudah masuk dengan dalam aplikasi, apakah user dapat mudah melihat profil, yang keempat, apakah user dapat mudah melihat home, 5, apakah user berhasil melihat dan melakukan filtering post dengan mudah, 6, apakah user berhasil melihat dan melakukan filtering kontrakan dengan mudah, 7, apakah user dapat melihat properti yang difavoritkan, 8, apakah user dapat mudah mengetahui batas akhir pembayaran, 9, apakah user berhasil melihat riwayat pemesanan dan transaksi, 10, apakah user dapat mudah melihat penyewa yang memesan properti, 11, apakah user dapat mudah melihat dan menambahkan informasi properti, 12, apakah user dapat mudah melihat informasi dari penghuni properti, 13, apakah user mudah mendapatkan hasil laporan, 14, apakah user berhasil melakukan komunikasi antar user. Untuk partisipannya di sini ada 12. Kemudian untuk equipment-nya di sini ada Maze, Take a Note, Screen and Voice Recorder, Figma, Canva, Google Form, Zoom, dan Google Meet. Selanjutnya, berikut hasil dari sistem Usability Scale S-nya. Di sini untuk SUS-nya mendapatkan skor rata-rata yaitu 81, masuk ke kategori good. Kemudian untuk NPS-nya, di sini NPS-nya yaitu 66,6. Di sini termasuk dalam kategori great. Baik, Bu, mungkin selanjutnya untuk mempresentasikan Figma-nya, Bu ya.
Maaf, Mil, masih di-unmute. Iya, mohon maaf. Baik, selanjutnya di sini terdapat halaman login. Baik, selanjutnya. Apabila user belum memiliki akun, maka silakan dilakukan sign up pada halaman bawah. Nah, kemudian dimintai untuk mengisi datanya, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya di sini terdapat tampilan halaman untuk home bagi pemilih. Nah, selanjutnya, ya tolong di-scroll, Ihsan. Iya, terdapat tampilan untuk promo yang tersedia. Kemudian yang paling bawah ini terdapat tampilan schedule, pengingat untuk pembayaran dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat tampilan rekomendasi dari kos atau kontrakan, seperti kos atau kontrakan atau properti yang direkomendasikan. Ya, mungkin selanjutnya boleh dilanjut oleh Putri. Selanjutnya, di situ ada fitur kos. Di sini bisa melakukan filtering. Kemudian bisa menambahkan ke bagian favorit dengan memencet tombol bintang. Untuk melihat detailnya, bisa lihat yang di Cosping. Ini di sini ada fasilitas, ada kontak pemiliknya, kemudian ada peraturan kos, deskripsi, kemudian tipe kamar, dan juga maps-nya. Kemudian selanjutnya ke kontrakan. Di kontrakan juga sama, cuman di filteringnya ada beda dari datanya. Lanjut ke bawah lagi, Batam Orchid. Di sini juga sama, ada kontak pemilik, kemudian spesifikasi, fasilitas, kemudian bisa mengajukan sewa juga, ada maps juga. Untuk tanya pemilik, bisa langsung masuk ke room chat. Selanjutnya ada history. Di sini ada history Cosmo Mata, seperti ini tampilannya. Mungkin bisa lanjut ke pengaturan. Di sini bisa tema gelap terang, kemudian ada bahasa, bisa juga memilih notifikasinya on atau off, kemudian ada rating dan beri rating. Selanjutnya Ihsan. Iya, jika terdapat lupa password di halaman login, maka pengguna bisa menekan lupa password ini. Lalu ada tampilan membuat password baru. Di sini disuruh masukkan email yang terdaftar, lalu mengirimkan kode verifikasi. Nanti dikirim 4 digit ke email, lalu masukkan di sini, lalu verifikasi, dan membuat password barunya. Lalu disimpan, dan akan login menggunakan password yang baru dibuat tadi. Ini login sebagai pencari. Di sini juga ada profil, itu bisa mengatur nama kita di aplikasi, bisa mengedit foto profil, lalu mengubah password, lalu disimpan. Juga ada fitur pesan jika telah mengirimkan pesan ke pemilik properti akan muncul ke sini.
bisa mengirimkan pesan. Untuk di pemilik kurang lebih sama, ada pesan juga, profilnya juga sama. Nah, di sini tapi ada my property. Untuk mengetahui kamar yang terisi atau tidak. Juga ada waiting list, yaitu untuk menerima calon-calon pengguna. Lalu ada penghuni yang telah menghuni di properti yang kita punya. Dan bisa menambahkan properti baru. Mungkin itu Bu, presentasi dari prototipe kami. Oke, coba lihat ke yang paling awal di analisis produk. Oke, misalnya udah bagus, brand identity-nya udah jelas ya. Ada penjelasan dari setiap logonya itu. Terus untuk success metric, ini cuma satu parameter ya, satu indikator yang dilihat ya, hanya dari pengunduhan ya. Ini tahun kapan sih? Bulannya Januari, Februari, Maret, tapi nggak ada tahunnya ya? Iya Bu. Batasan dan platform, coba platformnya lihat adik. Kalian itu ada fakta, tapi saya nggak tahu ini referensinya dari mana ya. Kenapa dapat angka 91,24? Itu dari mana? Itu menurut stat counter. Nah, itu ada nggak di referensi? Dipastikan lagi ya. Terus kan ada cara tuh menuliskan sitasi. Menuliskan sitasi atau referensi dari tulisan ini ke daftar pustaka tuh kayak gimana. Itu tolong ini disesuaikan. Oke, terus untuk segmentasi user. Tadi tuh ada berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin ya. Cukup, oke. Nah, di bagian user persona, saya lihat ini secara elemennya ada bio, udah sesuai, ada tujuan, ada frustasi, sama motivasinya belum ada di sini. Kalau tujuan, ini jangan tujuan atau kebutuhan yang mau dipakai apa, mau tujuan atau mau kebutuhan si usernya. Tapi biasanya kalau di sini sih tujuan ya, biasanya tujuannya dia mau apa sih, terus dia punya frustasi apa, sama harapan atau motivasi dia tuh apa. Ini belum ada. Terus tingkat penerapan teknologi juga dia belum ada ya di situ ya. Motivasi, terus apa tadi? Tingkat teknologi ya. Itu belum ada. Nah, terus empathy map-nya coba lihat. Nah, empathy map ini iya bagus, say, think, feel, hear, see. Oke, sip, udah lengkap ya. Cuman memang dikit ya dapat ininya. Ini kan dari itu kan, dari hasil wawancara sama kuesioner kan. Iya Bu.
tapi kebanyakan sama jawabannya gitu. Oke, CGM. Tadi saya lihat CGM-nya itu untuk yang pemiliknya aja ya. Iya, Bu. Nah, ini udah bagus sih, kolom-kolomnya udah jelas. Terus barisnya juga jelas, ada action, ada apa tuh? Goals, emotion, channel yang belum ada ya. Kayak dia tuh nyarinya di mana sih? Di browser atau kemana gitu. Skenario udah bagus. Fungsionalitas tadi boleh ditunjukkan lagi. Nah, ini admin, penyewa, sama pemilik. Pemilik itu yang tadi ya, yang properti ya, yang pemilik properti. Benar, Bu. Oke, ini sudah oke. Content requirement-nya juga udah sesuai. Interaction design. Ini startnya oke. Menarik, startnya di tengah, terus ada yang ke atas. Lucu. Oke, udah bagus. Tadi error handling udah ada ya. Arsitektur informasi. Tadi kalian juga ini ya, ada dibedain nggak sih? Ini ada warna-warni gini, ini artinya apa? Ada nggak? Admin, penyewa, dan pemilik. Oh, oke, siap. Udah jelas ya. Oke. Tadi wireframe ya yang, oh itu ada dua, kenapa tadi gambarnya? Tadi AI-nya. Nah ini, atau lanjutan? Ini masih lanjutan atau? Iya, lanjutan Bu, masih lanjutan. Oh, mungkin di judul gambarnya dikasih tahu informasi arsitektur 1 dari 3, 2 dari 3, 3 dari 3 gitu. Ya, baik Bu. Kan kita nggak tahu itu kok ada 3 gambar, apakah untuk beda-beda ya pengguna atau gimana gitu. Ini wireframe-nya salah ya? Bukan kamu yang, bukan tim ini yang salah, tadi tim sebelumnya. Sorry. Ini udah bener ya, hitam putih kan ya? Ya udah bener ini wireframe. Jadi ada kelompok yang salah. Oke, kalau prototype nanti kita lihat lagi. Coba lihat ke tadi hasil risetnya ya. Post-test. Post-testnya itu ISUS-nya berapa dapatnya? Itu emang nilainya ada ya? Bisa 100, lebih dari 100 bisa ya? Sampai 103, saya kayak sanksi gitu. Kalau dari post-test yang diisi sama user, begitu, Bu. Apa ini pertanyaannya ada yang ketukar ya? Soalnya kenapa yang kolom ke pertanyaan ke-10 itu dia kenapa 5 semua jawabannya, padahal kan harapannya yang 10 itu kan rata kiri ya, tapi ini ke jawabannya tuh rata kanan ya. Ini kan Q1 dikurangi 5. Q1 dikurangi 0. Kalian mah kenapa isinya sama ya antara ini sama yang di atas ya? Yang mana, Bu? Ini isi dari skor asli data contoh dengan skor hasil hitung itu kok sama isinya? Kalian copy ke dua tempat ini?
Keisi otomatis, Bu. Yang di copy ke mana ngopinya? Ke yang skor asli kan? Iya, skor asli. Hmm. Iya, maksudnya isinya kenapa sama gitu. Kayaknya kalian salah, itu kalian ngisi dari Google Form, yang diisi ke Excel ini yang mana? Kolom yang mana aja? Data yang mana aja? Yang diisi data yang skor asli. Kenapa skor hasil hitungnya sama isinya kayak skor asli? Soalnya kalau mahasiswa yang lain itu enggak, itu beda-beda gitu. Angkanya tuh pasti akan ada perhitungannya tuh. Q1 itu pasti rumusnya kan nilai jawabannya dikurangi 1. Sedangkan Q2 itu rumusnya adalah Q2 dikurangi 5 dikurangi Q2 ya, 5 dikurangi Q2. Gitu. Jadi ini tuh kan harusnya rumusnya nih Q1 yang di skor hasil hitung. Q1 itu harusnya rumusnya adalah skor asli 5 dikurangi 1. Berarti harusnya 4 ini isinya, bukan 5. Ini kalian salah deh. Coba mana Excel-nya? Karena skor hasil hitung itu pasti ada yang hasilnya tuh 0. Berapapun dikurangi 1, pasti kan angkanya nggak mungkin 5 kan? 5, jadi maksud saya tuh nggak mungkin di skor hasil hitung tuh ada angka 5 tuh nggak mungkin gitu. Paling mungkin tuh nilai terbesarnya tuh 4, nilai terkecilnya tuh 0. Kamu apa, Pak? Ini Bu Excel-nya.
Ya, kenapa di close tadi? Coba lihat. Kenapa aneh ya itunya, perhitungannya? Nah, itu 4 benar itu. Itu benar kok udah ini. Yang tadi kenapa salah? Beda. Tuh hapus tuh yang bawah tuh, baris bawah. 15 sampai 17 tuh di delete aja. Delete. Barisnya di delete. Coba di double klik yang 64 itu. Yang udah range kan itu. Nomor 10 itu pertanyaannya apa sih? Kenapa orang jawabnya banyak yang kerata kanan ya? Q10. Kayaknya ketukar, pantasan nilainya kecil-kecil. Pertanyaan nomor 10 itu, saya merasa tidak ada hambatan. Saya merasa aplikasi ini membingungkan, itu harusnya pertanyaan nomor 8 ya. Membiasakan diri itu harusnya pertanyaan ke-10. Ini pertanyaannya nggak sesuai sama itu yang di urutannya. Nggak sama kayak di referensi, makanya nilainya kecil-kecil kalian tuh. Nah, coba lihat Excel respon. Bukan yang ini, respons Excel-nya. Kan dari Google Form itu kan ada page response. Terus kan kalian lihat ini kan dari Excel-nya kan. Nggak mungkin kan ngisi satu-satu ya. Nah, Excel-nya ini mana versi Excel-nya? Kan udah di-download pasti. Nah, itu urutannya coba lihat. Yang urutan pertama itu berpikir akan menggunakan sistem ini. Itu kan, udah bener, coba copy aja biar ini lagi. Copy sampai bawah. Satu baris, ya satu kolom aja dulu, copy ke alat hitung. Nah, udah pasti kan. Sekarang yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Seperti yang J itu sama nggak pertanyaannya? Ya, sama ya. Tapi
Soalnya UI kalian bagus, tapi hasil susnya kecil. Kayak saya rada sanksi gitu. Satu kolom aja, Neng. Nah, pertanyaan ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Benar, masih sama ya. Q4. Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Saya membutuhkan panduan. Saya membutuhkan bantuan orang lain. Iya, panduan itu sama aja nomor 4. Nomor 5, saya merasa fitur sistem ini berjalan dengan semestinya. Sama ya? Ya, oke. Copy. Q6, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten. Ya, sama. Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini. Memahami cara. Memahami cara. Memahami cara. Nah, itu berarti itu harusnya yang Q7 ya itu. Nah, ini Q7. Q8-nya saya merasa sistem ini membingungkan. Nah, itu Q8 itu. Itu benar. Nah, itu yang membingungkan. 9, tidak ada hambatan. Sepuluh, membiasakan diri terlebih dahulu. Perlu membiasakan diri. Control Z itu ke copy kayaknya. Ya udah di Ctrl Z. Tadi kenapa ada pertanyaan itu ya? Coba berikutnya lagi. Emang ada berapa pertanyaan sih kalian? Nah, kenapa ada akan merekomendasikan, oh ini mah yang SUS, ini mah ya. Yang NPS. Sebelahnya apa? Oh, udah kan tadi ya, memahami mah nomor 7 ya. Ya. Nah, coba sekarang hasilnya berapa alat hitung? Tuh, 73. Tadi berapa tadi? 6 berapa? Tadi 63. 1. 61 ya? Iya. Nah, kan bagus tuh hasilnya 73. Berarti urutan pertanyaannya salah. Iya, salah copy kayaknya waktu itu. Mungkin kegeser-geser itu. Saya juga nggak ngerti kan karena itu saya share-nya kalian sebagai editor ya, kalian boleh ngopi kan. Nah, sepertinya ada mahasiswa yang ngegeser-geser itu, nggak sengaja kegeser yang harusnya pertanyaan nomor 10 jadi pindah ke nomor 7 kayak gitu. Sedangkan kalau ini kan udah statis kan, ini nggak bisa diapa-apain lagi kan. Tapi kalau yang Google Form kan itu karena banyak yang berkolaborasi, bisa aja dia nggak sengaja kegeser-geser gitu. Nah, sekarang ini hasilnya, Sok. Jadi apa kesimpulannya kalau 73? Kalau 73
Udah tadi kan di kanvanya kalian kan? Tadi di Canva itu hasilnya 81. Kemudian sekarang Satu kan tadi 73. karena ada yang 100 itu kan Ya, nilai. Nah, itu kan aneh kan? Salah. ya, Terus tadi kan udah dibenerin. Pas udah ya. dibenerin pun ternyata kan urutan pertanyaannya salah kan? Nah, ini yang udah bener nih 73 nilainya. Jadi artinya apa coba? Lihat ke grafik. Masuk. Ini yang ke share-nya masih ini, masih Oh, ya. Excel. Udah pindah ke Canva-nya, Bu. Ya udah. 73 artinya apa? Masuk ke kategori oke. Mana oke? Good. Very good. Nah, grade-nya udah naik kan? Jadi apa grade-nya di situ? Itu ada grade scale. Grade-nya masuk ke C ya? Ya, D. Hah? C. Apa? Masuk ke C. Terus artinya dia acceptable atau not acceptable? Acceptable. Kursus itu yang rata-rata berapa? Standarnya berapa kursus? Standarnya 60. 6 berapa? 66. Eh, hampir benar. Oh, 65. Ayo jangan ngarang. Ditebak semua, kamu tebak. 60, Bu. Bukan. Nggak tahu. 55, Bu. Malah tambah salah lagi. 68. Berarti punya kalian di atas rata-rata kan? Nilainya tadi 73 kan? Nanti dibenerin lagi nih ya. Terus nih yang NPS-nya gimana cara ngitungnya nih? Kenapa dapatnya 66? Untuk NPS-nya itu dari hasil post-testnya yang Ya, gimana cara ngitungnya itu rumusnya gimana? Kok bisa dapat angka 66? Kenapa? Gimana caranya? Tuh kalian teh asal make aja udah dijelasin juga di kelas. Gimana cara ngitungnya? Kenapa dapatnya segitu? Nah, biar kalian gak capek-capek ngitung kan saya bikinin Excel-nya. Tapi kalian juga harus tahu dari mana ini dapat angka 66. Nggak tahu. Nggak tahu ini. Mana tuh?
Ya udah nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nanti dibaca lagi ya. Tadi tuh udah ya itunya. Tadi prototipenya belum saya komentarin ya? Belum, Bu. Belum sih? Ini splash screen-nya ini. Nah ini kayaknya udah pernah dibahas. Kalau ada halaman login, di agak ke bawahin lagi. Karena jempol kita itu kan, ya jempol kan kalian, ukuran jempol kalian kan semana. Jangkauannya tuh nggak akan sampai tinggi sejauh ini gitu. Ini udah bagus ya kalau dari sisi apa penampilannya, layoutingnya kurang ke bawah gitu ya. Ini kan masih kosong nih di bawah. Terus gimana dong Bu di atas jadi kosong ya? Ini dikasih ilustrasi aja, mau dikasih logo doang bisa, atau dikasih ilustrasi, gambar ilustrasi juga boleh. Oke. Ya, coba sign up. Sign up. Siapa yang share screen sekarang? Baik Bu, mohon maaf sepertinya Putih sedang ada kendala, jadi akan lanjutkan oleh saya Bu. Sign up ya, udah bagus sih tampilannya. Oke. Ini agak kurang ke bawah aja sih, sama kayak tadi. Ya, coba masuk. Bagus kalian. Saya baru lihat, baru tim kalian yang ada pop-up-nya. Nah, ini bagus ya. Saya suka dari sisi layoutingnya. Pertama yang saya tanyakan ini yang di bawah itu menunya nih floating menu. Menu yang di bawah ada home, chat, sama hamburger. Halo, kalian nggak ada suaranya. Iya Bu. Floating menu itu. Iya Bu. Terus di atas tuh sebaiknya tuh dikasih pencarian ya. Kan tujuannya ini buat nyari kosan kan. Kenapa nggak ada pencarian gitu di halaman utama ini. Misalnya mau cari apa, kos yang di daerah mana lah. Atau nyari yang harga berapa lah. Atau mungkin dia udah tahu mau menuju kemana gitu kan. Terus di sini, kenapa? Mohon maaf Bu, nggak Bu. Lanjut aja dulu Bu. Terus ini yang kos sama kontrakan ini maksudnya kan menu ya. Kenapa kenapa nggak dibikin tab aja bentuknya? Kayak mirip ini nih, rekomendasi nih. Ini mungkin agak ke kiri gitu kan. Jadi nanti ada dua, jadi kayak kebayang nggak sih? Kebayang lah ya. Kayak dokumen gitu kan ada tab-tabnya. Jadi bukan tombol kayak gini. Kalau tombol gini nih aneh gitu ngelihatnya. Padahal ke bawahnya tuh bagus gitu tampilannya. Jadi merusak suasana. Terus ini menu-menu yang di bawah ini, kenapa menunya tuh cuman sedikit, cuman home, chat, sama hamburger. Ini apa sih isinya hamburger ini?
Bukan, yang hamburger itu kan chat. Yang menu, San. Nah, itu. Oh iya, ini profil juga. Biasanya profil itu kan ditampilin foto. Di sini ada ya. Kalian kemana nih nggak ada fotonya? Ini mah biasanya ganti foto baru klik ke sini. Terus ini tombol-tombol kenapa nggak konsisten sama yang tadi di awal? Ini buntet-buntet gini. Yang tadi kan tombol masuk, tombol daftar itu kan panjang ya. Agak panjang gitu dan apa ya warnanya ya kayaknya nggak gini deh warnanya. Ini udah bagus ini tampilannya. Oke, terus ini bisa di scroll down ya. Oke. Terus apa lagi yang mau di ini? Profil biasanya lewat bagaimana bottom menu minimalis. Tombol tidak konsisten. Nah, ini bagus sih kalian rapih gitu ininya. Coba diklik salah satu booking gitu mau booking. Oh, pencariannya di sini. Ya enaknya sih di mana-mana yang home ya. Pencarian itu adanya di home. Ini juga udah bagus ada di sini, udah benar. Coba diklik ini detail gitu. Oke, ini ajukan sewa tombolnya kayaknya ukurannya juga nggak standar. Oke, ajukan sewa, klik. Tanya pemilik. Close ini. Klik lagi yang tadi. Terus apa promo? Sama aja kan di sini ya. Schedule apaan? Apa ini maksudnya? Jadi dia kayak jadwal pembayaran gitu, Bu. Jadwal pembayaran. Oh, ini di penyewanya. Iya, seperti reminder gitu, Bu. Terus, pertanyaan sewa. Kalau wishlist gimana? Pengen itu ngebintangin tuh maksudnya buat wishlist bukan? Iya, Bu, semacam wishlist atau favorit. Jadi kalau ajukan sewa apa yang terjadi? Ya itu diklik ajukan sewa gimana? Nggak bisa. Belum berfungsi ya? Iya, Bu. Emang apa? Udah apa lagi yang perlu Ibu komentarin? Udah semua ya? Udah ditunjukkan semua kan? Mungkin yang untuk bagian pemilik, Bu. So, logout dulu kan. Nah, ini pemilik ya. Ini kenapa sih ada yang di atas tuh enggak? Ini gitu. Kayak nyempil gitu. Kan ini di bawah tuh gambar-gambarnya kan kos Pagatot 1, 2 gitu kan. Ini yang biru atas tuh yang kos Pagatot 01.
Yang atas. Itu tuh apa sih? Identitasnya yang punya kosan. Iya, Bu. Ya, ini ya kenapa apa ukuran bingkainya kecil gitu. Kenapa nggak disamain aja sama yang ukuran bingkai yang bawah? Ya, ya itu ngerti kan maksud saya yang ini. Kenapa layarnya tuh apa sih kayak numpang gitu kalau ini tuh ukurannya tuh kayak menumpang. Jadi menurut saya sih mendingan kalau mau ya udah dilebarin aja gitu. Gimana sih? My property, laporan, waiting list, penghuni ini apa aja nih? Ini kenapa ada tambah di bawah? Maksudnya tambah kosan, tambah properti. Iya, Bu. Biasanya nggak di situ, itu mah kesannya kayak mau nambah menu gitu. Kenapa nggak dibikin yang floating yang kayak di apa? Kayak bikin mau ngirim email di ini ya, di apa? Di Gmail kan ya, ada floating menunya. Atau kalau enggak ini diklik dulu properti, my property. Nah, kalau mau nambah baru di sini dikasih tombolnya. Ini ada plus itu. Nah, itu udah bener. Ngapain ditambah yang tadi? Yang tadi malah membingungkan. Malah saya mikirnya, oh mau nambah menu gitu. Oh bisa ya. Misalnya mau nge-add apa menu apa atau add aplikasi gitu kan ya biasanya. Kalau di super apps kan gitu. Ini bisa diklik ini yang abu-abu apa artinya? Yang abu-abu itu artinya udah terisi, Bu, kamarnya. Hmm. Itu kalau diklik bisa nggak yang bisa yang dipilih? Kok bisa dilihat itu katanya yang abu-abu udah ada isinya. Gimana? Tadi yang abu itu udah ada isinya, tapi itu kenapa bisa diklik? Jadi nanti kalau misal udah nggak ada isinya, itu bisa diklik lagi, jadi biar tahu mana yang ada keisi sama enggak. Hmm. Iya kan asumsi saya kan kalau udah buram gini kan artinya oh ini udah lagi disewa gitu kan ya. Artinya kan eh oh saya tahu ini masih ada nih penghuninya gitu kan. Karena emang dia kan belum balikin kunci atau belum diubah lah ya statusnya. Tapi tadi bisa diklik tujuannya apa kalau bisa diklik itu? Kemana coba klik aja tuh. Saya kan nggak bisa ngebayangin gitu next step-nya tuh apa. Yang abu-abu itu loh. Itu loh, diklik yang abu-abu, yang biru-birunya itu diklik. Tapi yang bukan gambar yang itu, gambar yang buram. Kenapa diklik malah jadi buram? Nggak bisa diklik. Iya, Bu. Jadi cuman gitu. Masih. Oke. Udah ya, udah saya komentarin semua ya. Ada nggak yang luput dari komentar?
Mungkin ini saya agak kurang nyaman ngelihat bottom menu di sini. Bottom menunya kan cuma dikit nih ya, home, chat, sama apa nih, lainnya apalah. Yang mendingan ini notifnya pindahin aja ke bawah. Kan ada tuh beberapa aplikasi yang emang notifnya ada di bawah. Jadi maksudnya biar rame gitu di sini ya. Nggak cuman nangkring 4 itu terlalu apa ya. Ya gitulah. Baik, Bu. Jadi biar nggak terlalu kosong gitu. Jadi ditambah aja menunya jadi 4 gitu kan ya. Itu Mas saran gitu ya, kan kalian juga punya preferensi sendiri kenapa cuma 3 gitu. Oke, terus coba diklik apa yang tapi ini tuh pas diklik dia lari ke halaman lain ya, yang si floating menu ini ya. Terus kalau kita klik home itu gimana? Kemana? Home tuh ya ini home gitu ya. Iya, Tapi Bu. kalian lihat apa bedanya tombol icon per rumah, icon chat, sama icon hamburger tuh apa bedanya? Sama semua warnanya kan? Jadi saya nggak tahu saya ini lagi ada di halaman mana. Ya, Iya, Bu. harusnya gimana? Harusnya yang selain di halaman itu dinonaktifkan, jadi warnanya diudarin. Iya gitu ya. Sip. Oke deh. Gimana, ada yang masih mau disampaikan? Udah ya, udah cukup ya. Oke deh, terima kasih. Boleh ditutup presentasinya? Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap di sini. Ya, dari Ibu mohon maaf lahir batin ya buat kalian selama 1 semester ini. Mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan segala kehilafan Ibu. Semoga kalian semua bisa sukses selalu di setiap episode kehidupan kalian ya. Kamila, Ihsan, Putri. Amin. Terima kasih, Bu. Amin, terima kasih banyak Bu. Ya. Kami